now we're back. Kita kembali. Kali ini saya akan menerangkan, no, it's not menerangkan, it's like more like sharing, berbagi tips dan trik ketika ujian listening untuk IELTS, okay? Dan, well, the first one, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk ujian IELTS ini ada how many sections? Ada yang masih ingat? Ada berapa sections? Oke, ada 4 sections yang tentunya masing-masing section akan berbeda-beda polanya dan jenis pertanyaannya juga akan berbeda. Well, the first thing, hal pertama yang harus kalian siapkan adalah persiapan awalnya. What does it mean? Apa maksud dari persiapan awal ini? Well, di sini persiapan awal di sini maksudnya adalah untuk sesi pertama, as I told you before, ada 4 section, dan untuk sesi yang pertama ini akan menjadi session yang paling mudah. Oke, jangan lupa session yang pertama dalam listening merupakan session yang paling mudah. Remember, session yang pertama berupa dialog antara 2 orang dan topiknya adalah topik yang general atau everyday topics. So, basically untuk listening, it doesn't require any journal knowledge or something like that. Untuk listening khususnya, dan untuk ujian-ujian yang selanjutnya, untuk ujian reading atau writing atau speaking, it doesn't really require journal knowledge. Well, di sini untuk yang session yang pertama, karena ini session yang paling mudah, dan jika kalian mengambil IELTS yang untuk akademik, maka kalian harus mendapatkan nilai yang sempurna atau harus benar semua supaya mendapatkan nilai yang cukup bagus di listening dan kemudian akan membantu di nilai akumulasi atau nilai akhir, oke? Dan di sini karena ada 4 session, maka setelah session yang kedua, ketiga, dan keempat, maka nantinya semakin ke belakang soal yang diujikan akan semakin sulit. Oke? Semakin ke belakang, sessionnya semakin banyak, soalnya akan semakin sulit. And, well, jangan khawatir, jangan kemudian you get nervous or afraid, jangan langsung gugup, khawatir, atau mungkin ketakutan. Well, don't be, jangan, oke? Again, di sini, karena jika nanti kalian gugup atau nervous or lack of preparation nantinya akan mempengaruhi performa pengerjaan soalnya. Oke, jadi kalian harus bisa mengontrol diri sendiri, stay focus, harus fokus, dan don't get nervous. Karena nantinya juga itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kalian mengerjakan soal, oke? Selanjutnya adalah, yang pertama adalah baca soal secara menyeluruh, oke? Read the whole question, baca soalnya dengan teliti, dengan cermat, agar nantinya kalian lebih menguasai dan bisa menjawab dengan mudah, oke? Kemudian tentu saja karena waktu yang disediakan sangat terbatas untuk membaca soalnya itu sendiri, so do it fast, oke? Dibaca dengan cepat, or do you know there's a term, ada term yang spesial, ada special term atau istilah yang digunakan untuk membaca cepat. What is it? Anyone knows? Kamu tahu istilahnya apa? Okay, well, it's called skimming, okay? Do skimming. Well, what's that? Yang pertama, persiapan awal. Nah, di sini persiapan awalnya salah satunya adalah skimming. Oke, kalian harus melakukan skimming soalnya.
Oke, skimming berarti membaca dengan cepat, tetapi tentu saja tidak hanya asal membaca, tapi sambil dibaca sambil diingat-ingat jenis soal apa saja yang keluar atau yang akan ditanyakan, dan sambil skimming is like not just read, tidak hanya dibaca bla 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 something like that. No, it's not. Jadi harus juga sambil diingat, sambil diperhatikan jenis pertanyaannya apa. Okay, do you get the thing about skim itself? Sudah cukup jelas mengenai skimmingnya? Okay, what's that again? Okay, and then yang selanjutnya adalah pada dasarnya kebanyakan jawaban pada soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan awal ada di kalimat di soal selanjutnya. Oke, nah di sini yang harus diperhatikan, kalian harus melihat soalnya ada apa saja, kemudian bagaimana peletakan soalnya, di mana for example dalam satu dialog there will be 5 questions. Oke, nantinya akan ada 5 soal. Biasanya dalam satu kalimat bisa saja for example speaker A, he or she is saying something and then it can be the answers for question number 1 and 2. Oke, jadi jangan terpatok satu kalimat akan that must be the answer for question number 1. Oke, harus sambil didengarkan, sambil membaca soalnya, dan sambil membuat catatan. Sounds tricky, terdengar sulit atau mungkin membingungkan? Well, I bet you can do that. Okay? Kemudian, jadi, the point is, read the questions first. And fortunately, untungnya saja untuk ujian IELTS ini kamu akan diberi waktu khusus hanya untuk membaca soalnya. Oke, kalian akan diberi waktu khusus sebelum pembacaan atau audio untuk dialog atau monolognya diputarkan atau dimainkan. Anything. Oke, kemudian nantinya setelah dibaca, again jangan lupa diingat-ingat jenis soalnya, apakah yang ditanyakan misalnya nama akhirnya, atau alamat, atau phone number. Well, it can be anything. Okay, for example, name or address or phone number, etc. Well, we have no idea. Okay, tetapi kalian bisa menebak, kamu bisa menebak jenis pertanyaannya itu apa sebenarnya yang ditanyakan. Okay, so the point is this: read the questions first. Okay. Kemudian tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan the first section yang pertama, kalian harus, you must get a perfect score, untuk section yang pertama, jika kalian mengambil IELTS for Academy, it will help you a lot. Itu akan sangat membantu skor IELTS kalian nantinya, baik dalam listening ataupun dalam akumulasi untuk nilai total yang akhirnya.